terkait sangat erat. Globalisasi bicara persebaran arus barang dan jasa. Sangat bergantung kepada transportasi laut. Globalisasi bicara perdagangan dunia, pasti lewat Indonesia. Nah, kalau lewat Indonesia, mereka minta standar pengamanan internasional. Ya. Jadi kita bicara lagi policy, kita bicara manajemen, legal framework, dan instrumen operasional. Singkatnya harus ada di dalam satu grand strategi. Dan itu sampai sekarang belum ada ya? Ya, kita berjuang, yang Pak Slamet bilang, mari kita duduk, kita bicara. Pak Rifki, bagaimana Anda melihat? Ya, saya memang ini problem yang kita hadapi ya, untuk mempersiapkan sektor ini ke depan lebih bisa kita manfaatkan sepenuhnya untuk memperkuat bangsa ini, rakyat ini ke depan. Karena tanpa adanya sebuah grand strategi yang betul-betul koheren, saya akan mengatakan tadi ada permasalahan sektoral, ya, itu juga problema yang kita hadapi. Tetapi koherensi kebijakan-kebijakan itu juga menjadi begitu penting. Karena kalau kebijakan tidak koheren antara suatu departemen atau institusi dengan institusi yang lain, itu kan tumpang tindih. Ya. Dan kalau tumpang tindih maka itu menjadi boros, mungkin malah menjadi tidak bisa menyelesaikan persoalan. Betul. Ada hal yang misalnya bagi saya juga sangat lucu misalkan ya. Bagaimana ketika undang-undang otonomi misalkan juga menarik batas kedaulatan, katakanlah kedaulatan daerah-daerah itu juga menyangkut garis laut misalkan. Sehingga wilayah laut yang ini berdekatan dengan ke Kabupaten Cirebon misalkan, ini otoritasnya Cirebon, Indramayu nggak boleh masuk, atau yang nelayan dari Indramayu gitu ya, nelayan dari Tegal nggak boleh masuk karena ini sudah wilayahnya Cirebon, misalnya. Gitu ya. Nah, ini persoalan di dalam formulasi kebijakan legal drafting yang kita miliki di parlemen. Jadi kita ke depan mesti menyelesaikan atau memperbaiki persoalan itu secara bersama-sama. Legal drafting di parlemen juga perlu bisa lebih baik satu sisi. Pemerintah mesti bisa mendorong itu dengan sebuah komitmen politik agar langkah ke depan itu bisa sistematik. Nah, saya pikir ini bersama-sama antara eksekutif dan juga legislatif mesti bekerja bersama. Pada satu sisi ada sekelompok mereka yang punya keahlian, itu bisa bersama-sama dihimpun untuk memberikan masukan-masukan bersama. Memang kita juga punya problem. Coba kita ini sebuah negara kepulauan. Berapa ahli hukum laut kita? Ini realitas. Saya tidak bisa mengatakan siapa-siapa, tapi saya pikir masih bisa menghitung dengan jari jika kita melihat mereka yang bisa muncul ke permukaan punya peran di negeri ini. Ini misalkan persoalan yang kita hadapi. Jadi memang itu serius. Tetapi saya yakin jika ada komitmen politik, maka perencanaan pengembangan sumber daya manusia maksud saya, apakah itu pada level expert di atas atau level teknis, itu akan bisa diplot. Secara kebijakan itu bisa diplot. Dan kalau diplot maka arahnya 5 tahun ke depan mau apa, 10 tahun apa, 15 tahun ke depan seperti apa, sehingga kita bisa bikin skenario planning ke arah sana. Komitmen politik ya. Itu sangat penting. Karena kalau tidak, maka tadi tidak coherence. Dan koherensi kebijakan itu penting. Yang berikutnya setelah ada koherensi kebijakan, kemampuan kelembagaan itu untuk bisa bekerja bersama-sama, interoperability antar lembaga yang berkaitan dengan masalah-masalah terkait. Ini sisi lain yang juga mesti diperhatikan. Tapi memang sejauh ini semua pihak termasuk partai-partai politik dan lain sebagainya memang kayaknya tidak ada yang menyentuh ke sana. Mungkin bagaimana ya Pak Slamet nih? Termasuk juga capres-capres kita segala macam kan tidak ada yang menyentuh ke masalah kelautan gitu kan. Jadi kalau kita pikir kembali ya, kok kelihatannya seperti kita itu dipecah belah kan ya. Masa nelayan dari Tegal nggak boleh nangkap di Masa Lembu ya toh? Itu kan dipukuli itu, dibakar kapalnya itu. Nah padahal kita keluarga besar bangsa Indonesia kan. Ikannya itu nggak ada capnya ikan Tegal, nggak ada cap Masa Lembu kan. Ikan kan bergerak kemana-mana ya. Yang harus kita sikap bagaimana mengelola sumber daya ikan itu, khususnya ikan, dengan bijak dan baik dan terarah gitu ya. Itu yang harus menjadi pemikiran kita bersama itu. Kemudian pada sisi lain kita juga harus mulai berpikir secara menghilangkan ego sektoral kita untuk sama-sama duduk kembali membuat suatu rumusan yang baik lah ya.
Jangan sampai negeri yang kita cintai ini porak-poranda karena kepentingan sektoral saja. Itu harus menjadi perhatian kita. Menarik apa yang telah disampaikan oleh beliaunya tadi ya. Kita bicara masalah kaitannya dengan terjadinya permasalahan hukum, masalah apa alih hukum di laut itu ya. Itu di lapangannya menyulitkan kita juga. Ya, bayangkan kalau kita mengangkat kapal di tengah laut, kapal ikan, itu harus kita eret-eret ke tempat yang seharusnya di daerah dekat sudah ada satu pengadilan yang sifatnya tahu tentang permasalahan maritim, bisa memutuskan secara benar karena dia backgroundnya tentang maritim. Tapi kalau backgroundnya pengadilan yang bukan maritim kan repot kan, kan dianalogikan dengan persoalan-persoalan di darat, kan tidak bisa seperti itu. Ya, jadi kita kadang-kadang membawa kapal dari suatu tempat perlu waktu ke satu tempat lain. Tapi begitu satu tempat itu karena dianalogikan dengan yang bukan maritim ya, akhirnya di dalam pengambilan keputusan itu sangat mengecewakan gitu ya dah. Itu yang sering kita temukan di laut. Nah mungkin saya kira kita harus mulailah mau membuat suatu terobosan, ya, keberanian mengambil keputusan membuat terobosan-terobosan baru. Dengan apa yang sampaikan tadi, diantaranya dengan deklarasi Juanda diterimanya konsep negara kepulauan, tindak lanjut undang-undang yang harus dibuat itu juga harus kita tindak lanjuti. Karena mungkin masih 300 kalau salah sama Pak Hasim Jalal itu ya, itu harus mulai kita kerjakan. Kita harus melepaskan hal-hal yang mungkin persoalan-persoalan kecil yang sebenarnya itu sangat mengganggu perjalanan kita ke depan. Masalah ego sektoral itu ya Pak? Iya. Baik, kita akan lanjutkan sesaat lagi Pak. Pemirsa, kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sehati Membenahi Negeri. Dan kali ini tema yang kita angkat adalah arti penting laut bagi bangsa Indonesia. Bapak-bapak narasumber, kalau kita bicara mengenai laut, sebenarnya saya dari masyarakat umum, awam tentang laut ini, dan bahkan mungkin mungkin memang terlalu awam gitu kan, sehingga kalau ditanya jenis ikan dan lain sebagainya kita sama sekali tidak tahu. Nah dengan kondisi seperti itu mungkin itu yang menjadi akar permasalahan sehingga perhatian pemerintah pun kurang ada ke arah sana. Mungkin dimulai dari Bapak Rifki. Bagaimana Anda melihat masalah ini? Ya, pertama memang persoalannya yang kita hadapi itu sudah begitu kompleks ya. Tetapi mesti dimulai dalam pandangan saya dari posisi atau kebijakan politik dari pemerintah sendiri. Artinya pemerintah dan negara mesti mengarahkan perhatian masyarakat ini untuk ke permasalahan kelautan itu menjadi begitu penting. Yang kedua, kita mesti membenahi sektor aspek-aspek yang berkaitan dengan legislasi untuk mendorong, karena perubahan itu dalam pemahaman saya akan lebih terarah jika ada backup policy dari negara. Kalau nggak ada backup policy, biasanya akan menjadi lebih sulit. Kemudian pada tahapan berikutnya perlu ada semacam national campaign atau kampanye nasional, tapi jangan dibayangkan kampanye lantas itu hanya sebuah iklan gitu. Tapi bagaimana kita mengajak adik-adik kita, anak-anak kita untuk lebih mencintai untuk katakanlah mereka yang di sekolah untuk punya minat kajian ke sana. Saya sendiri, saya bukan background kajian, saya sebenarnya bukan di kajian kelautan. Tapi kalau ada adik-adik SMA, saya selalu mendorong, cobalah Anda belajar kalau mau S1 atau mau melanjutkan di sektor yang berkaitan dengan masalah kelautan. Dan perlu dilihat studi yang berkaitan dengan di laut itu kan bukan hanya menjadi pelaut, bukan hanya ngisi kapal pesiarnya dari Eropa atau apa, bukan hanya itu, terlalu banyak bidang pekerjaan yang sebenarnya dan bidang profesi ya yang bisa dikembangkan berkaitan dengan kelautan. Nah ini yang perlu dipahami ya, dari engineeringnya, dari ilmu-ilmu sosialnya sampai aspek-aspek fisik dan sebagainya. Sebenarnya hard science pun di sana, coastal engineering juga itu juga basisnya engineering. Jadi banyak sekali bidang yang bisa dikembangkan ke sana. Cuma memang ini, jadi bagaimana kita mendorong minat itu melalui ya policy dan kampanye nasional itu dituangkan sampai ke bawah.
selama ini kan anak kecil pengen jadi dokter, ya kan? Semuanya pengen jadi insinyur, tapi insinyur apa? Ini nggak tahu. Saya mau jadi insinyur kelautan misalnya. Nah, arah ke sana perlu secara sistematik ya, itu disiapkan. Kalau nggak ada persiapan yang sistematik, saya nggak yakin kita bisa menjadi atau bisa menikmati kekayaan alam yang melimpah di laut yang tak terbatas itu. Iya, iya. Gimana Pak Bob? Ya, saya sangat mendukung.